Shalom Bapak Ibu dan semuanya, apa kabar? Ketemu dengan saya pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat tanggal 3 Mei 2020. Kita sudah masuk bulan yang kelima, hari Jumat tanggal 1 awal bulan Mei. Doa kita dan harapan kita di bulan Mei ini berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan kesehatan kita akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Berkat Tuhan akan selalu baru dalam kehidupan kita, walaupun dunia sedang dalam keadaan yang tidak menentu, tapi kita percaya anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan bulan Mei adalah bulan yang penuh berkat bagi kita semua. Sore hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bertepatan dengan ibadah kaum wanita. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari firman yang sudah sering kita dengar dan bahkan kita sudah baca, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di sini saya baca mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walau aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya berikan tema kepada kita pada sore hari ini, yaitu jangan bosan atau jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan dalam ayat pertama Yesus bilang bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus, kata harus di sini berarti tidak ada pilihan. Berarti doa itu bukan pilihan tapi kewajiban, harus. Kita harus berdoa. Harus berdoa bagaimana? Dengan selalu. Selalu berarti setiap waktu, tidak mengenal batas. Kalau kata selalu tidak mengenal batas ya, waktunya terus menerus, all the time ya. Setiap waktu kita harus berdoa. Dengan apa cara berdoanya? Tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak putus asa, tidak malas, tidak kecewa. Seringkali kita berhenti berdoa ketika doa kita belum dijawab. Kita malas berdoa kan, kita berpikir percuma berdoa juga nggak dijawab. Apalagi dalam kita berdoa untuk COVID-19 ini, kadang-kadang mungkin kita merasa udah capek ya berdoa dari bulan Maret sampai ini bulan Mei, doa-doa kita seakan-akan nggak ada jawaban. Udah kita berhenti. Nah, Yesus berikan satu perumpamaan seperti janda ini. Janda ini adalah seorang yang hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Dia janda, tidak punya keluarga, dan dia punya suatu perkara. Di sini tidak dijelaskan perkaranya, tapi intinya dia punya persoalan, dia punya masalah, datang minta bantuan pertolongan kepada hakim. Kita tahu kalau janda yang datang minta tolong itu berarti dia tidak punya uang untuk bayar. Hari-hari ini kalau kita datang kepada hakim, kalau kita punya uang pasti cepat ditolong. Tapi janda ini kan nggak punya uang, dan hakim ini juga janda yang datang pertama kali ditolak, kedua kali ditolak, ketiga kali ditolak. Mungkin dia tolak kan dia berpikir nolongin janda apa sih, nggak punya duit buat apa, rugi, nggak ada untungnya gitu. Tapi karena janda ini datang terus menerus datang, dan gigi dia datang dengan tekun, dengan setia, mungkin siang malam, pagi datang, siang datang, malam datang, itu lagi dia datang. Bahkan mungkin dia tunggu di rumah hakim itu sampai hakim itu nggak berani keluar, karena kalau saya keluar kan ada janda itu. Akhirnya karena dia punya sikap tekun dan datang terus menerus ini, hakim itu malah terganggu. Daripada dia ganggu hidup saya mau keluar juga, saya nggak enak sama dia, udah saya tolongin. Tadi dia tolong. Nah, di sini satu gambar hakim ini berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah. Jadi hakim ini bukan orang yang percaya sama Tuhan, tapi dia mau menolong karena dia merasa tidak mau diganggu, walaupun dengan terpaksa dia nolong. Nah, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia berkata perumpamaan ini bahwa hakim yang jahat dan tidak takut akan Tuhan aja mau menolong, karena jangan datang terus menerus. Apalagi Tuhan kita yang baik.
Bapa kita yang menciptakan kita, Bapa kita yang menempatkan kita di bumi ini, Bapa yang tahu kehidupan kita, tahu keberadaan kita. Ketika kita datang terus menerus, datang selalu datang dan datang, kita berdoa dan tidak berhenti berdoa terus minta kepada Tuhan dengan pokok doa yang sama dan pergumulan yang sama. Lama-lama Tuhan merasa iba, Tuhan merasa terharu dengan kita. Anak saya kasihan, kadang kita udah berdoa sampai kehabisan kata-kata, kehabisan air mata. Kita berdoa untuk COVID ini, kita sudah kehabisan air mata, kehabisan kata-kata. Mungkin doa yang sama kita ucapkan berkali-kali dalam setiap doa pagi, doa itu lagi, siang itu lagi, malam itu lagi. Sampai kadang kita juga pikir, apa kita nggak bosan dengan kata yang sama? Tapi itu yang Tuhan mau, kita datang doa lagi, doa lagi, doa lagi dengan tidak jemu-jemu dan tidak bosan. Yang Tuhan mau di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Allah tidak mungkin tidak akan mendengar doa orang-orang pilihan yang siang malam berseru. Kita ini adalah dikategorikan orang pilihan Allah. Ada lagu, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih, kita sudah dipilih menjadi umat Allah, dijadikan umat Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dan diberikan jaminan akan keselamatan, akan kehidupan kekal. Tuhan akan membenarkan kita, Tuhan akan membawa kita dalam kerajaannya. Kalian dikatakan kalau kita orang-orang pilihan Allah, orang-orang benar ini berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah kita ini sudah benar-benar menjadi orang benar? Nah, ini yang kita bingung. Orang benar itu seperti apa? Orang benar adalah orang-orang yang takut sama Tuhan, orang-orang yang menjauhi kejahatan, orang-orang yang tidak melakukan dosa. Itulah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Orang yang tetap takut akan Tuhan, orang-orang yang tetap percaya, tetap mengandalkan kepada Tuhan, yang tidak punya pilihan lain. Kita lihat janda ini menjadikan hakim itu adalah pilihan terakhir. Tidak ada pilihan lain selain daripada hakim itu. Seringkali kita berdoa untuk persoalan kita belum dijawab, kita cari alternatif lain dulu. Tanyalah kepada orang pintar, tolonglah kepada si A, si B, si C. Kalau udah mentok baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan gak mau, tapi Tuhan mau kita siang malam datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan tidak bosan, tidak jemu-jemu. Hari-hari ini kita seperti janda ini yang sebatang kara sendirian di rumah bersama keluarga kita. Tidak ada sahabat yang bisa meringankan beban kita, yang bisa menolong kita, membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan kita, selain kita sendiri yang berjuang bersama dengan Tuhan untuk keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Kita lihat contoh pergumulan daripada bangsa Niniwe ketika mereka dijatuhi hukuman oleh Tuhan melalui Yunus bahwa mereka akan ditumbang balikan 40 hari. Setelah pengumuman itu disampaikan 40 hari, raja mengumumkan puasa kepada binatang, kepada rakyat semua puasa. Dan akhirnya Tuhan mengubah hukuman menjadi satu berkat bagi mereka. Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, kota Niniwe, tapi Tuhan pulihkan keadaan mereka. Karena apa? Mereka datang seperti janda ini. Janda ini berkali-kali menunjukkan satu kerendahan hati, satu kepasrahan, satu ketundukan yang datang kepada hakim ini. Tuhan rindu lihat ketaatan kita, ketundukan kita, kesungguhan hati kita. Seperti orang Niniwe yang datang kepada Tuhan, rajanya, semua hari ini dari presiden sampai kepada rakyat jelata, berdoa minta kepada Tuhan agar wabah COVID ini berlalu. Juga pergumulan-pergumulan kita yang lain yang hari ini terasa berat. Saya percaya Bapak Ibu di rumah kita punya banyak pergumulan yang lain. Selain pergumulan dengan COVID ini, kita punya pergumulan-pergumulan lain. Pergumulan dengan pergumulan anak-anak kita, pergumulan suami istri atau apapun itu pergumulan kita yang berat hari ini. Mari ambil contoh dari janda ini. Yesus butuh iman kita. Dikatakan ayat 8, dikatakan, aku akan berkata kepadamu bahwa aku akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika manusia tidak Allah, takkan dia mendapati iman di bumi. Tuhan mau cari iman. Hari-hari ini Tuhan berjalan keliling melihat iman daripada anak-anak. Kalau 1 Petrus 5:8 dikatakan bahwa iblis berjalan mengelilingi mencari orang-orang yang dapat ditelan untuk merebut bawa masuk ke neraka. Tapi Yesus mencari kita untuk merebut kembali dari tangan kuasa kegelapan, bawa kembali kita ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah beriman. Harus lawan kuasa kegelapan, lawan dosa, lawan kuasa iblis, lawan roh kematian, lawan masalah-masalah putus asa, kekecewaan kita lawan itu semua.
dan kita datang seperti jalan yang tekun berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5:17 juga dikatakan tetaplah berdoa. Janganlah kita berhenti berdoa. Dikatakan kita di situ bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi keadaan. Bawalah pergumulan kita kepada Tuhan setiap waktu. Apapun menjadi permasalahan kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Hati Tuhan mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia butuh iman kita, dia butuh kerendahan hati, dia butuh penyerahan, kepasrahan kita kepada Dia. Mari memiliki hati seperti seorang janda ini. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan sampai negeri kita dipulihkan, sampai pergumulan kita dijawab, dan sampai Tuhan Yesus datang. Kita tidak boleh berhenti berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Doa itu bagaikan air minum. Dikatakan doa itu seperti air minum yang memurnikan itu, dan kita menceritakan kita setiap waktu. Kita butuh air untuk kebutuhan kita setiap waktu. Kita juga butuh doa untuk kehidupan kita. Setiap langkah kita, walaupun kita pergi, kita perlu mengangkat diri kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya percaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Terus berdoa, jangan mulai putus asa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada saat ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan kami semua. Tetap kami punya semangat di dalam doa. Kami tidak menyerah, kami tidak putus asa dengan doa-doa kami tidak dijawab. Tapi apapun kebutuhan kami serahkan kepada Tuhan. Kapan waktunya Tuhan mau jawab doa kami percaya Tuhan punya kuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kami. Tapi Tuhan sedang melihat iman kami. Apakah kami berdoa dengan sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan yang tahu hati kami. Terima kasih Bapa, pagari kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami, pulihkan negeri kami dari bangsa ini, dari COVID-19, dari seluruh keadaan ekonomi yang tidak benar, agar bangsa kami kembali kepada pemulihan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat dan yakin menjalani hari-hari ke depan sepanjang bulan Mei, Yesus selalu bersama dengan kita.